Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Anies Baswedan. Anies ajak masyarakat lihat rekam jejak Prima, singgung pemimpin yang suka ingkar janji. Siapa ya? Itu yang disampaikan atau yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id, Jakarta, bakal calon presiden Anies Baswedan mengajak masyarakat melihat pemimpin masa depan dengan melihat dan menelisik rekam jejaknya selama ini secara utuh dan perasaan jernih. Anies mengingatkan itu karena terkadang masyarakat lupa dengan rekam jejak calon yang bakal dipilihnya. Ia menyontohkan jika rekam jejak seseorang kerap mengumbar janji tanpa realisasi, berikutnya pun akan demikian. Enaknya punya rekam jejak itu begitu. Bapak Ibu bisa telisik, nah kemarin gimana, besok juga kira-kira kan begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap, kata Anies dalam forum yang diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta 26 November 2022 lalu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji, sudah ada buktinya kan, Bapak bisa lihat buktinya banyak. Ya, kalau sekali gonta-ganti, besok juga gonta-ganti, sambungnya. Termasuk pemimpin yang terbiasa tidak menyelesaikan tugas-tugasnya, esok hari pun akan sama juga. Jadi maksud saya, ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap, sempurna. Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna, nggak akan ketemu orang sempurna, cetus Anies. Karena itu gagas Anies, jangan membandingkan dengan kesempurnaan, bandingkan antara orang yang mau dipilih. Mau Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan di bilik suara atau TPS nantinya, masyarakat akan diminta memilih calon pemimpin seperti layaknya multiple choice. Bukan dikasih pertanyaan pemimpin yang diinginkan seperti apa. Nah, itu essay namanya. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu, Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan ora ono tidak ada. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, bandingkan aja rekam jejaknya, tuturnya. Nih ngerjain apa, seumur hidupnya ngapain, bandingin aja begitu. Kemudian dibandingkan di bawahnya, ketemu persamaan, ini skornya sekian, habis itu bisa milih dengan yang namanya rational choice, kira-kira gitu paper Anies lagi. Ya sobat sekalian, itu ya satu hal yang ditekankan kepada Anies adalah dalam memilih calon itu memang harus melihat rekam jejaknya, ya, rekam jejak yang prima, yang bagus, yang itu dipilih. Dan memang juga menyinggung pemimpin yang pemimpin yang suka ingkar janji gitu ya. Dan ini seakan ya tentu saja mengkritik satu personal ya, dan kemungkinan ya kita tahu sendiri siapa. Dan memang kalau kita melihat rekam jejak itu bisa jadikan andalan, tetapi tidak satu-satunya, karena ketika kita melihat rekam jejak seseorang itu bagus ya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, termasuk juga Anies misalnya yang tempo hari sebagai gubernur DKI ya, so far so good gitu ya, so far so good dalam hal melaksanakan tugas. Ya memang untuk tugas PR yang Jakarta itu masih banyak, misalnya kemacetan, banjir dan lain sebagainya, yang itu memang tidak bisa diselesaikan oleh satu periode masa jabatan gubernur. Tapi untuk kebijakan yang bisa langsung ya menyentuh publik, itu bisa kita rasakan ya, misalnya penghapusan pajak ya bagi wilayah yang penghapusan pajak untuk nilai NJOP 1 miliar ya, sehingga ini untuk menghindari ya wilayah penduduk asli Jakarta itu keluar dari wilayah aslinya ya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Dengan adanya naiknya pajak itu dikhawatirkan tanah dan bangunan itu kan dijual, dan akhirnya Jakarta hanya diduduki oleh orang bukan asli Indonesia. Itu kebijakan yang kurang lebih bisa memberikan suasana segar ya di tengah Jakarta. Tetapi ya kita harus ketahui, tidak semua rekam jejak itu ya ketika rekam jejaknya baik ya
kedepannya itu seseorang itu bisa konsisten ya. Jadi masalah konsisten ini kadang menjadi persoalan ya. Kadang seseorang itu kalau sudah menjabat, dan kita ketahui sistem saat ini adalah sistem demokrasi yang selalu digelayoti oleh oligarki dengan biaya politik yang mahal, maka yang kita khawatirkan adalah tentu saja oligarki itu yang menguasai atau mengendalikan ya calon gitu ya. Nah, ketika menjabat, yang kita khawatirkan adalah justru kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat itu akan dan lebih pro kepada oligarki ini, yang lebih ngeri kalau dijalankan. Artinya oligarki itu lebih bisa mengontrol calon. Makanya ini yang harus ditekankan ya. Setelah rekam jejak, tentu saja konsistensi dari calon tersebut yang fokus untuk mensejahterakan rakyat itu lebih menjadi preferensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.